Oke, selamat siang adik-adik. Kita lanjutkan materi kita, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari yaitu tingkat organisasi biologi dan permasalahannya. Nah, sekarang kita bahas yaitu apa manfaat mempelajari biologi itu, atau apa manfaat biologi itu kita ketahui. Ini sangat banyak manfaatnya. Kita ambil contoh misalnya bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul, kultur jaringan, ya. Lalu bidang peternakan, misalkan itu inseminasi buatan untuk memperoleh ternak unggul. Lalu bidang kesehatan atau bidang kedokteran, misalnya itu identifikasi kuman, pembuatan vaksin. Kemudian bidang industri makanan dan minuman, banyak makanan yang diproduksi melalui bioteknologi, misalnya yogurt atau sering disebut Yakult. Lalu ada tempe, ada minuman misalnya bir, dan sebagainya. Nah, lalu ada bidang lingkungan hidup, bagaimana yaitu cara kita melestarikan lingkungan. Lalu untuk diri sendiri tentunya, bagaimana pola-pola hidup sehat, dan sebagainya. Oke, berikutnya metode ilmiah. Salah satu ciri sains adalah objeknya itu konkret. Nah, itu bisa dikaji dengan metode ilmiah. Lalu sikap ilmiah itu salah satunya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu berarti ingin mengetahui sesuatu. Untuk mengetahui sesuatu itu kita bisa menggunakan metode ilmiah, tentu melalui penelitian. Nah, metode ilmiah itu adalah cara sistematis untuk memecahkan masalah. Kita ketahui bahwa penelitian ada yang dilakukan melalui eksperimen atau non-eksperimen, atau ada metode observasi. Langkah-langkah metode ilmiah, pertama merumuskan masalah atau identifikasi masalah, melakukan observasi, pengumpulan data, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, dan menguji kesimpulan. Perumusan masalah atau identifikasi masalah berarti berupa pertanyaan yang spesifik. Pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Kalau di bahasa Indonesia kan kata tanya itu abdi kasim. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa. Atau dalam bahasa Inggris yaitu 5W 1H. Why, when, where, how. Contoh rumusan masalah yang benar, bagaimana pengaruh vitamin C terhadap kekebalan tubuh. Ini kan membutuhkan jawaban. Lalu mengajukan hipotesis. Hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Biasanya diperoleh setelah pengumpulan data hasil observasi. Ingat tadi langkah-langkahnya. Hipotesis ada dua jenis, yaitu hipotesa alternatif atau HA, hipotesa nol. Berarti nol tidak ada. HA ada pengaruh X terhadap Y. Ini tidak ada pengaruh X terhadap Y. Nanti kita jelaskan berikutnya, yaitu dalam variabel ya. Lalu melakukan eksperimen. Eksperimen itu fungsinya apa? Adalah untuk menguji hipotesis. Hipotesis dapat diterima atau ditolak. Tahap
eksperimen, pertama ada perencanaan atau proposal. Dalam hal ini kita menetapkan tujuan percobaan, lalu ada alat dan bahan, waktu pelaksanaan, biaya, tenaga, identifikasi variabel, lalu rancangan percobaan menyangkut langkah kerja atau pelaksanaan percobaan, lalu langkah kerja tadi ya, lalu yang B, pelaksanaan percobaan, pengumpulan data hasil eksperimen kita itu, lalu analisis data, kemudian kita tarik kesimpulan, dan kita uji kesimpulan itu melalui eksperimen. Kita ulang eksperimennya, tentu kita rumuskan balik hipotesisnya. Contoh judul penelitian, kita ambil contoh pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan padi. Tingkat perlakuan, dosis pupuk urea yang digunakan. Inilah disebut variabel bebas. Bebas kita menentukan ini, tentu bukan bebas suka-suka ya. Ada acuannya, karena sains itu kan apa? Logis gitu. Misalnya kita ambil sini 0 gram, inilah sebagai kelompok kontrol pembanding. Kelompok kontrol itu pembanding. Lalu ada 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram urea. Ini kita tanam padi itu dalam polybag ya. Berarti setiap polybag ada yang tidak diberi 5, 10, 15, 20. Perhatikan di sini ada 3 ulangan. Apa itu ulangan? Ulangan adalah objek percobaan yang mendapat perlakuan yang sama. Kalau ini 3 ulangan, berarti yang 0 gram ada 3 polybag kita buat, 3 tanaman. Lalu ada yang 5 juga. Masing-masing 3, berarti jumlah tanaman yang kita butuhkan di sini. Ini tadi kan 5. 5 kali 3 berapaan? Ya 15 lah coy. Berarti ada 15. Maka nanti untuk mengambil data percobaan itu, misalnya A. 3 ini kan kita buatlah A1, A2, A3. Lalu tinggi tanaman A1 berapa? Tinggi tanaman A2, A3. Karena A itu sama perlakuannya, maka kita ambillah rata-ratanya. Misalnya tinggi tanaman padi pada umur 2 minggu. Jadi sini ada 3 data, kita ambil rata-ratanya. Demikian juga seterusnya. Rata-rata itu nanti yang kita laporkan di hasil penelitian gitu ya. Nah, sekarang kita mengidentifikasi variabel. Variabel bebas atau disebut variabel stimulus. Tadi kan pengaruh urea terhadap pertumbuhan padi. Siapa yang mempengaruhi? Ya urea lah coy. Apa yang dipengaruhi? Padi. Kita lihat di itu respon padi itu, yaitu pertambahan tingginya. Jadi variabel bebas itu dosis urea yang diberikan atau taraf perlakuan yang diberikan oleh peneliti, atau faktor yang akan kita teliti pengaruhnya. Kita misalkan lah ini X gitu ya. Variabel terikat atau disebut variabel respons, bagaimana tanggapan objek percobaan itu, dalam hal ini padi, terhadap variabel stimulus tadi, urea yang kita berikan. Kita misalkan ini adalah Y. Nah, selain urea, tentu pertumbuhan padi itu dipengaruhi banyak faktor. Padahal tujuan kita tadi mau melihat pengaruh urea itu gimana. Banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor-faktor yang harus dikontrol. Hati-hati ya, jangan makan permen karet. Dikontrol. Faktor-faktor yang harus bisa makan, dikontrol. Artinya, faktor-faktor lain itu misalnya air, cahaya, jenis tanah, ukuran polybag, ya,
Lalu jenis bibit yang kita gunakan, benihnya harus sama. Supaya nanti itu tidak mempengaruhi hasil. Contoh, kalau misalnya tadi yang A kita siram 1 kali 1 hari. Ini kita siram 3 kali 1 hari. Berbeda-beda frekuensi penyiraman dan volume air yang diberikan. Maka nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan padi ini. Yang mempengaruhinya bukan lagi urea. Udah faktor air. Maka semua yaitu nanti dia penyiraman itu dosisnya, frekuensinya harus sama semua, ya, harus sama semua. Maka tidak ada faktor air di sini yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan itu tadi. Nah, itulah namanya variabel terkontrol. Data hasil percobaan itu bisa kita buat dalam bentuk tabel, dilaporkan dalam bentuk tabel, bisa diagram batang, bisa diagram lingkaran. Tadi kan misalkan variabel bebas X, variabel terikat Y. Misalkan kita buat ini hipotesisnya. Urea, dosis urea, ini tadi bebas berarti X. Pertumbuhan padi Y. Kalau kita mau membuat hipotesa alternatif, bikin aja di sini deh, tambahkan ada. Ada pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan padi. Atau ada pengaruh X terhadap Y. Atau pupuk urea berpengaruh terhadap pertumbuhan padi. X berpengaruh terhadap Y. Kalau kita laporkan nanti kita buat sajian data itu dalam bentuk yaitu grafik, ya, atau diagram batang, maka sumbu X variabel bebas, sumbu Y variabel terikat. Lalu kita laporkan nanti hasil eksperimen kita, ya. Nah, bagaimana urutan pembuatan laporan ilmiah sudah saya kasih dalam yaitu pada materi sebelumnya. Ulang-ulangi, tetap semangat. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam.